Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk update informasi seputar penanganan pasca bencana di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan oleh tim Muhammadiyah Disaster Management Center. Dan berikut kami hadirkan wawancara khusus dengan rekan kami Koara Rizky bersama Ketua MDMC Budi Setiawan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, semua kegiatan di Sulawesi Barat dikoordinasikan oleh MDMC pimpinan pusat. Dalam hal ini untuk pengiriman relawan, kita menginginkan agar relawan tidak berkumpul pada satu saat. Maka kita mengirimkan di awal itu tenaga asistensi pos untuk manajemen poskor dan kemudian juga tenaga medis. Tenaga medis ini kan memang sangat dibutuhkan, yaitu anestesi, operasi bedah ortopedi, kemudian kebidanan atau obskin, dan ini semua telah bekerja dengan baik. Kita merencanakan 1 poskor dan 5 posyandu, 5 pos pelayanan. Dan ini alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian untuk pengiriman di Sulawesi Selatan pun, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah, selalu kita minta sebelum berangkat harus laporan dulu. Dalam hal pengiriman relawan, kalau pengiriman logistik kita memberi keleluasaan. Semua pengiriman relawan harus kemudian sudah dinyatakan bebas COVID, setidaknya dengan rapid antigen. Tapi memang dalam kenyataannya ada yang lolos, sehingga kami melakukan segala tindakan ketika ada beberapa relawan yang terindikasi positif COVID, sehingga kami melakukan isolasi agar jangan sampai kemudian menimbulkan persoalan. Semua pengiriman dari Pulau Jawa pun kita koordinasikan, semua tidak boleh berangkat kecuali atas koordinasi dari PP Muhammadiyah dan dari MDC PP Muhammadiyah. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik. Memang dalam keadaan kondisi COVID ini memang sangat sulit ya, ada artian kita harus melakukan membatasi. Hari ini kita sudah menyelesaikan tim tugas dari Banten yang segera kita tarik tim medis dari Banten setelah sebelumnya dari Jawa, dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Ini segera akan berangkat lagi tim dari Jawa Tengah. Jadi kita bergantian agar supaya pelaksanaan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menginisiasi, menghidupkan kembali beberapa puskesmas sehingga tenaga-tenaga lokal sudah mulai bisa aktif. Ini yang kemudian karena tanggap darurat sudah berakhir pada tanggal 15 Februari ini, maka kita sudah masuk tanggap peralihan dari tanggap darurat ke proses pemulihan. Ini sudah kita lakukan dengan mendata berbagai kegiatan. Jadi semua kegiatan kita koordinasikan. Bahkan kemudian ketika kemarin terjadi indikasi relawan yang terkena COVID, kita meminta penghentian semua pengiriman relawan dari daerah manapun, dan kemudian bisa terkendali dengan baik. Kira-kira itu, Mas. Tadi Anda bilang, Pak Budi, tanggap darurat dari Muhammadiyah sudah dicabut dan sekarang proses pemulihan. Nah, itu ada pengurangan relawan atau memang ada penambahan khusus untuk pemulihan di beberapa tempat bencana di Sulbar dan Sulsel? Ya, jadi untuk pemulihan memang kita ada pengurangan relawan karena kita sudah masuk dalam program, dan kemudian ada program rehabilitasi dalam kaitan dengan shelter ya, tempat hunian, apa hunian darurat atau hunian sementara, kita sebut dengan huntara atau kemudian hundarat, yaitu agar mereka sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing meskipun belum bisa menanti rumahnya, tapi tidak kumpul dalam pengungsian. Mereka akan bikin hunian darurat di depan di halaman rumahnya. Ini sangat memungkinkan meskipun dengan bahan-bahan yang sederhana atau dengan menggunakan bahan-bahan dari bekas bangunan mereka yang roboh. Ini tidak membutuhkan banyak orang, hanya membutuhkan tenaga manajemen, kemudian relawannya kita ambil dari relawan lokal, sehingga kemudian tidak butuh banyak orang. Ini yang kita organisasikan, dan alhamdulillah dengan bantuan dari berbagai lembaga kita mengupayakan kegiatan tersebut. Termasuk kemudian kita mengajak partisipasi aktif dari para penyintas, dalam hal ini warga di Sulawesi Barat, untuk bareng-bareng bersama-sama membangun kembali hunian-hunian yang sifatnya darurat. Kira-kira itu. Jadi kalau relawan sudah sangat kita kurangi karena suasana COVID dan kemudian terjadinya berbagai bencana alam di beberapa daerah, ya, termasuk di Jawa maupun di Kalimantan Selatan. Kira-kira itu. Saat ini relawan yang di lapangan jumlahnya berapa, Pak Budi? Dan ada yang dikurangi berapa yang orang, saat masih ini ada berapa 70 orang. Karena hari ini dari Banten ditarik, kemudian juga dari Sulawesi Tengah ditarik juga. Jadi kita batasi sekitar 70 orang, ada di 5 posyan. Jadi lebih pada pelayanan sifatnya, karena sebagian pengungsi sudah juga balik, maka kita kurangi teman-teman yang melaksanakan kegiatan itu. Saat ini posko yang di lapangan itu posko apa aja, Pak? Lebih dari 10 orang. Posko yang saat ini di lapangan, poskonya saat ini yang masih sedang didirikan, Pak?
poskonya apa berupa Jadi apa? kalau tempat Poskonya? poskonya masih ya, jadi satu poskor di Mamuju, kemudian dari Tapalang Barat, di Majene dan sebagainya. Ada 5 pos pelayanan itu masih, tetapi kegiatannya kita kurangi. Hanya dalam hal menghabiskan logistik yang masih kita punya, sambil kita bergerak ke pengalihan program, yaitu pengalihan agar membangkitkan masyarakat untuk kembali bergerak dalam ekonomi maupun di dalam hunian, kira-kira itu, Mas. Karena kesehatan sudah bisa ditopang oleh puskesmas setempat, kira-kira itu. Oke, tadi ada jumlahnya kalau nggak salah saya dengar ada 70 orang relawan ya yang masih ada di lapangannya, betul? Ya, saat ini sampai kapan para relawan Muhammadiyah akan tetap dikoordinasi untuk di lapangan? Apa menunggu proses pemulihan sampai selesai atau memang sibuk normal warga sekitar? Tidak, pos pelayanan mungkin seminggu 2 minggu lagi akan kita tutup. Kita beralih pada program rehabilitasi tadi. Ini kan tinggal penyelesaian tadi saya sampaikan di pos-pos pelayanan, istilahnya tinggal menghabiskan logistik yang sudah ada. Kita habiskan untuk kita bagi ke masyarakat sambil mengantar masyarakat untuk kembali ke rumahnya masing-masing dengan kita bantu hunian darurat. Sehingga nanti masyarakat akan lebih enjoy, ya, lebih merasa mapan ketika berada di lingkungan rumahnya masing-masing, meskipun rumahnya belum jadi karena menggunakan hunian darurat, tetapi mereka akan lebih merasa aman karena di lingkungan rumah tinggalnya masing-masing. Kira-kira itu, Mas.